set diputar langsung ke kita. Halo guys, gimana kabarnya? Semoga baik-baik ya. Hari ini gue ditemenin sama Carol yang udah tentunya kembali lagi ke Los Angeles. Dan kita lagi jalan-jalan di daerah Santa Monica. Tadinya kita mau mencoba mendekati ke daerah yang kebakaran di belakang sana, which is daerah Palisades. Cuman udah banyak diblok tadi ya. Tadi udah ada tentara-tentara juga yang ngeblok jalan. Exactly. Jadi kita sekarang mencoba untuk turun ke arah bawah, ke arah pantai, dan mencoba jalan ke daerah sana. Kira-kira bisa kelihatan atau enggak? Karena so far sih untungnya ya udara udah bersih ya. Udah bersih, langitnya udah biru. Udah biru lagi seperti yang kalian bisa lihat nih. Cuman gue pengen tahu nih ceritanya Carol, karena dia kerja di daerah Santa Monica, which is berseberangan sama Palisades, dan kena dampaknya seperti apa. Oke, jadi kalian duduknya manis. Nama gue Virus, dan kalian lagi nonton channelnya Anak LA. Oke, let's go. Oke, jadi sekarang itu biar nggak dikira fake news ya guys. Sekarang itu tanggal Januari 15. Gue nggak tahu kalian bisa lihat apa enggak. Terus yang kita dibilang kalau jalan ke sana itu tuh ditutup. Jadi gue sama Carol mencoba untuk turun ke bawah, suasana GTA nih, dan kita lihat seperti apa di bawah sana. Soalnya kita ngelihat di sana tuh pathnya yang buat jalan kaki kayaknya nggak ditutup amat. Jadi mungkin bisa kelihatan sedikit tentang di daerah Palisades itu seperti apa. Jadi kita lihat aja deh. Oke. Kalau kalian yang biasa main GTA di Los Santos pasti tahu daerah sini. Santa Monica tuh di atasnya sana. Terus San Piero di sana atau Santa Monica Pier kelihatan. Terus kita lagi turun ke bawah, which is ke, kalau emang aslinya itu namanya Pacific Coast Highway atau PCH, yang jalanannya itu udah ditutup. Nanti kalian akan lihat sendiri seberapa kosongnya jalanan di sini. Ternyata licin. Yoi, ini tangganya rada licin. Cuman tuh pemandangannya kalian bisa lihat sesepi apa. Ini kalau jam segini nih, jam 3-an, jam 4-an tuh harusnya udah rame banget. Tapi karena ke daerah sana itu Palisades yang kebakaran, ditutup. Jadi isinya tuh mungkin lo ngeliat ada orang naik sepeda atau jalan kaki tok. Tapi aksesnya untuk mobil ditutup. Jadi kita sambil jalan-jalan sore nih bareng Carol sambil mau nanya-nanya gimana so far. Ingetin dong sama teman-teman lu akhirnya kemarin balik ke LA itu bulan apa ya? Kemarin gue balik bulan September. Bulan September. Setelah setahun di rumah di Indo kan, terus apply lagi J1 yang sama, di hire lagi sama hotel yang sama. Wis. Terus datang deh September kemarin. Yoi, gokil ya. Nah, so far gimana nih di sini setelah balik ke, sekangen apalah basically yang gue mau tanyain. Sekangen sama apa sama LA? Kangen banget sih, maksudnya kayak ya sama aja sih maksudnya. Tapi kayak seneng aja gitu bisa balik lagi, nggak harus nunggu lama-lama 2 tahun. Iya, karena gue kira harusnya lu nunggu berapa lama tuh? Harusnya 2 tahun awalnya kan. 2 tahun. Pas pulang kemarin si agensinya ada program baru, nggak harus 2 tahun, nunggu 6 bulan bisa. Jadi terus si hotel yang sama itu dia mau nge-hire gue, jadi ya bersyukur lah. Aman jadinya ya, aman, udah bisa balik. Pas gue dikabarin juga, gue bisa balik lagi nih. Wah, cepet banget, good. Iya. Oke, jadi kita stop dulu di sini. Gue pengen ngasih lihat sama kalian nih PCH ya. Nah, kesana tuh Santa Monica, cuman gue pengen kasih lihat sama kalian, ditutup, bener-bener ditutup. Jadi sih cuma truk dan petugas-petugas kebersihan, dan tadi kita udah lihat ada beberapa yang isinya tuh firefighter lah, damkar lah ya. Sama ini ada beberapa pesepeda. Ternyata boleh kalau buat sepeda. Tahu gitu kita tadi sepedanya kita bawa ya. Iya. Kita bawa sepedahan. Gitu. Nah, terus karena di hotel yang sama. Di hotel di daerah Santa Monica. Which is bersebelahan dengan Palisades. Which is yang kalian tahu itu adalah daerah yang kebakaran dan salah satu pusat atau titik kebakaran terbesar di LA. Karena ada kebakaran yang di Eaton, which is daerah Altadena, which is yang di episode sebelumnya. Sama yang kali ini di Palisades. Cuman ke Palisades ini karena titik utama. Dan ya aksesnya tuh benar-benar ditutup semua gitu loh. Nah, sedangkan lo kerja sebelahnya Palisades nih. Lo dampak apa yang lo kena dari kebakaran tersebut? Kemarin sih pas kemarin gue baru pulang dari Chicago kan. Terus besoknya gue masuk
kok ada ini, ada gue ngeliat baru bangun tuh, baru keluar gedung ada asap gede banget situ. Oke. Semua nggak tahu tuh ada apa. Pas nyampe hotel, ada kebakaran di Palisades, belum terlalu gede, masih kayak baru mulai gitu. Terus kayak hotel udah pada rame nih, orang-orang udah pada rusuh-rusuh. Ya. Terus gue bilangin, ada kebakaran di Palisades karena bakal nyebar, soalnya anginnya gede banget, parah sih. Segede itu ya? Parah, gila, anginnya gede banget. Terus abis itu berkas tahu orang-orang ini kisruh gara-gara pengen evakuasi dari si kebakaran itu. Jadi hotel gue pada saat itu juga, hari itu 100%. Nggak ada lagi kamar yang bisa dijual. Oh, jadi bener-bener sold out, udah book semua? Sold out, gila sih. Sampai mereka nutup website hotel buat orang-orang yang evakuasi, jadi walk-in doang yang bisa stay di situ. Oh, wow. Dan lo kalau gue boleh tahu, posisi lo di hotel apa sekarang? Sekarang gue asisten front desk manager. Asisten front desk manager. Iya. Oke, itu berarti artinya apakah lo involved dengan semua reservasi dan segala macamnya? Iya. Pokoknya gue harus kayak bisa nge-handle komplain tamu, terus lebih advance lah dari agent-agent, dari training gue yang sebelumnya. Oh iya? Tapi masih intern, masih belajar. Oke. Di posisi ini gitu. I see. Alright, ini sekedar ini doang, info doang. Tadi kita habis dari atas sana tuh, sekarang kita turun ke bawah, udah benar-benar di pantainya, udah level sama pantai, ya. Dan gue nggak pernahnya nih ngeliat daerah LA, yang daerah Santa Monica, on the way Palisades, sore-sore gini, yang udaranya indah, cerah kayak gini, sesepi ini. Iya. Ini cuma 1-2 doang, ya nggak sih? Sedih sih. Lo suka lewat-lewat sini nggak? Jarang, gue belum pernah ke daerah sini. Oh, justru belum pernah? Belum. Oh, oke. Tuh. Kan gue punya gitu aturan, gue bawa tadi tuh. Boncengan ya? Iya, ntar next time deh, next time. Oke, tadi ngomongin soal reservasi dan segala macem. Iya. Kan lo itu sebenarnya hotelnya di daerah turis ya, Santa Monica ya? Banyak nggak turis-turis yang akhirnya cancel reservasi mereka? Banyak. Banyak Jadi, banget? Kemarin ini pas gue ngecek buat ngecek arrival, maksudnya kedatangan orang-orang besok. Dari 100 reservation yang udah dibuat, ya, 70-nya cancel. 70-nya cancel? Cuma 30 yang datang, gara-gara kebakaran ini. Wow. Nah, terus kalau kayak gitu kan, kalau bahasa sini kan it's a unprecedented circumstance, atau kayak situasi yang orang nggak ngira dan segala macamnya. Iya. Itu kalian ada cancellation policy yang berubah, apa tetap sama? Apakah turis-turis yang cancel itu dapat refund juga? Oh enggak sih, maksudnya karena unprecedented times ini, hotel kita fleksibel. Jadi kayak ya kasihan lah, maksudnya dari sisi kemanusiaan juga. Kalau mau di charge gara-gara cancellation kan kasihan juga ya. Iya. Jadi fleksibel, mereka yang udah buat reservation kalau cancel karena Palisades Fire ini nggak apa-apa. Jadi nggak ada penalty gitu. Toh mereka juga kepenuhan sama orang-orang yang evakuasi ya? Iya. Nah, terus kebanyakan long stay, jadi orang-orang yang kita mau stay buat 3 hari doang nih. Cuma kita belum tahu. Terus mereka nanya, kalau misalnya kita mau extend atau mau shorten, boleh nggak, ada penalti nggak? Nggak apa-apa, kasih tahu kita aja. Karena juga mereka belum tahu daerahnya bakal dibuka kapan, itu mereka nggak tahu. Jadi mereka keep extending the reservations gitu. I see. Oke, nah sekarang ini kita ngeliatin rumah-rumah, ini hitungannya masih daerah Santa Monica ya. Mungkin kalian udah banyak ngeliat di sosial media yang terbakar dan segala macam, dan ini ya bisa dibilang untungnya mereka rada sedikit ada jarak dengan Palisades sendiri. Itu yang gue tunjuk di depan sana, itu adalah Palisades-nya, sumber kebakarannya di situ. Dan kalau kalian mungkin melihat seperti apa kondisinya ya, this is it. Kalian melihat apa yang kita lihat secara langsung, gitu. Kalau menurut aplikasi yang kemarin kita download, which is Watch Duty app, itu kebakaran masih ada dan baru 19% di contain, ya kan? Tapi asapnya nggak terlalu kelihatan ya? Enggak. Baunya juga nggak? Sekarang nggak. Ya, kita sih sebenarnya bawa masker, bawa jaga-jaga. Apalagi kalau udah ada bau-bau yang nggak enak, itu bau-bau asam, mungkin kita akan put on masker. Iya. Tapi sekarang so far masih so good ya? Masih oke sih. Ini udah lumayan seger sih kalau dibandingin dari kemarin. Iya. Kemarin masih banyak banget serpian-serpian abu gitu. Kayak habis dari kebakaran, kalau misalnya kita bakal kertas tuh masih banyak banget. Sekarang udah nggak terlalu. Benar. Serem sih. Iya, gue juga sempat rada shock gitu. Apalagi pas, kalau kalian tahu ngikutin channel ini, gue kan sempat keluar kota ke South Carolina. Pas kebakaran itu terjadi, gue juga masih di sana. Pas gue balik itu udah beberapa hari kebakaran terjadi. Sampai rumah itu benar-benar rumah gue debu.
Iya. Oh debu, luarnya debu, mobil gue debu, emang udah lama nggak dicuci sih. Cuman debu banget, dan debunya ekstra gitu loh, dan debu itu debu-debu putih, beneran kayak Iya. lo bilang, kayak kalau kertas dibakar terus jadi abu-abu kayak gitu. Jadi setelah beberapa hari, gue coba bersihin sekali, besokannya gitu lagi, besoknya gitu lagi. Cuman ini udah 2 hari ke belakang, udah mulai bersih, gue udah lapin, nggak sekotor itu lagi. Iya. Dan kita juga bisa ngecek kan kualitas udara di sini seperti apa. Betul. Dan udah membaik banget, jadi kita alhamdulillah bersyukur banget. Dan beberapa dari teman kita juga yang sempat nginep di tempat kita udah bisa kembali ke rumahnya yang tinggal di daerah Pasadena, karena kualitas airnya udah bagus, udah bisa dipakai mandi dan udah bisa dipakai untuk konsumsi. So it's all a good thing. Sekarang kita tinggal berharap gimana cara ini bisa dikonten 100%. Iya. Ini lo akan ngeliat banyak sekali kayak helikopter di atas sana tuh. Pesawat. Ada berita, ada yang dari damkar juga dan segala macamnya. Terus kemarin lu dapet ini gak sih, kayak kan kalau di HP tuh ada kayak alert gitu, warning. Iya. Terus kayak semua orang dapat warning itu kan, terus bunyi. Ya. Kemarin ada yang sempat salah. Yang error, iya sempet. Itu terus kan gua kan tinggal di tempat yang banyak orang itu kan. Terus pada panik. Pasti. Panik terus orang-orang pada packing aja, padahal tempat gua di Venice belum disuruh evakuasi. Cuma gua sampai udah packing sama backpack. Itu lucu juga tuh, error anjir. Gila, ternyata kita cari tahu dan ternyata memang benar itu error. Soalnya itu gue baru banget mendarat pun gitu. Jadi gue HP kan harus dimatiin ya. Pas gue mendarat, nyalain langsung satu pesawat isinya evakuasi. Gue kayak, hah? Ini kebakarannya dari tadi gue terbang sampai gue mendarat udah separah ini gitu. Jadi ternyata akhirnya kita find out itu error. Jadi ada salah satu operator yang salah pencet gitu deh. Terus dikirim lagi alert kayak dibenerin. Dibenerin ya, koreksi gitu. Iya. Nah, terus kalau dari lo kan tentunya keluarga, teman-teman banyak yang di Indonesia. Iya. Banyak yang ngecek sama lo, ngecekin. Banyak kayak, Lin lu jauh nggak di sana? Nah, terus gimana kondisi udaranya segala macam, masih bisa nggak? Ya terus gue bilang aja jauh sih, lumayan deket tapi jauh, gimana dijelasin? Iya, kelihatan gitu. Kelihatan dan kerasa juga panasnya, terus kayak asap. Oh kerasa gitu. kemarin? Kemarin kerasa lebih panas. Terus pas lo keluar kemarin tuh ini kan kayak lo lihat nih ya, coba kita berhenti sebentar, sejenak. Itu tadi yang gue kasih lihat Palisades di situ. Terus kerjaan lo tuh daerah-daerah sana gitu kan ya? Deket pier itu ya. Deket pier sana kan? Nah itu deket banget, asapnya kelihatan. Baunya ngecium? Kecium parah sih. Terus kemarin dari tempat tinggal gue, lihat dari jendela gitu, merah cuy. Apinya merah? Menyala gitu, jadi kan maksudnya deket tapi jauh gitu. Lo sempat videoin? Sempat videoin ada. Do you want to see something crazy? So this is the view from my apartment, and the window is open. So looks like there's flame. There's a lot of helicopters flying above that flame, and I'm just curious if that's fire, because if it is, it's crazy. Looks like it's moving. That's insane. Terus lu pas kemarin sempat pakai masker? Pakai masker terus gue. Sebenarnya sekarang juga katanya harus pakai masker selama seminggu ke depan, walaupun si air quality indexnya bagus katanya. Cuma kita nggak tahu kan, nggak kelihatan juga. Jadi selama seminggu ke depan, karena lu nggak ngerasainnya sekarang. Katanya kerasanya itu 8-15 tahun. Dampaknya itu bisa kanker paru-paru. Oh. Jadi mau nggak mau kelihatannya masih seger, udah seger gitu, pakai masker mendingan. I see. Ya ini kita juga masih mencoba untuk melihat situasi di sana seperti apa. Ini kita masih jalan terus, kita nggak tahu sejauh apa kita bisa jalan, like I said. Cuman dari sejauh mata memandang, daerah sini gedung-gedung masih ada. Coba ya gue puterin dikit. Jadi sekali lagi, kalau kalian ada yang fast forward langsung ke sini, ini kita masih di daerah Santa Monica menuju daerah Palisades. Yeah. Gunung yang kalian lihat di sana itu gunung yang kebakaran. Gue nggak tahu kalau di zoom ini seberapa bagus kualitasnya, cuman harusnya kalian bisa melihat udah hitam gosong gitu loh. Ini kalau hari biasa dan nggak ada kebakaran itu harusnya lebih hijau, gitu loh. Dan walaupun udaranya dingin, Mbak. Ini udaranya dingin.
Nah itu dia, banyak orang yang keliru, banyak orang yang nggak tahu, tapi kok ya sok tahu tentang kayak dampak kebakaran, dampak angin seberapa ininya, orang mikir, wah ini mungkin apa, jadi konspirasi. Dan gue rada bikin, apa ya, gemesnya adalah, walaupun gue bukan expert, tapi tentunya gue bisa nanya sama mereka yang expert. Dan salah satunya adalah adik gue yang memang damkar. Yang terjun langsung. Dan yang memang departemennya dia adalah departemen wildfire. Yang artinya memang di forest. Jadi tentunya kalau lo nggak bisa percaya dari sumber yang gue kasih, ya lo nggak tahu lo mau percaya sama siapa. Mau percaya sama orang di TikTok yang asal ngepost nggak jelas. Cuman basically yang mau gue sampaikan adalah berdasarkan kebingungan banyak teman-teman di Indonesia nih, Carol. Kok winter bisa kebakaran? Kok gara-gara angin apa segala macam, banyak koknya gitu loh. Cuman basically angin itu ketika niup gini, nih tangan kering nih. Kering banget. Nah jadi itu mempunyai efek yang sama terhadap tumbuh-tumbuhan. Ketika angin itu niup kencang banget, mereka juga meniup kelembaban yang ada di pepohonan, yang ada di tanaman-tanaman di sekitar sini. Betul. Which is why tanaman-tanaman itu kering dan cenderung rentan terhadap kebakaran. Once again, gue mau disclaimer, gue bukan expert, tapi gue melakukan riset, gue nanya sama yang expert. Dan yang expert itu bukan dari TikTok, sorry banget nih. Karena banyak sekali misinformasi ya, betul, yang mungkin lo juga pasti udah lihat dan teman-teman udah lihat dari sosial media, dari komen, apalagi di video tok-tok tuh kan banyak banget ya. Iya. Banyak banget yang kayak sengaja bikin video-video yang nggak bener supaya gue nggak ngerti deh, maksudnya tujuannya apa gitu. Sebenarnya ada mengecewakan, cuman gue di sini pun nggak mencoba untuk merubah pikiran kalian sama sekali, karena gue tahu banget gue nggak mungkin tuh ada orang kayak udah punya opini sendiri. Oh gitu ya bang, oh terus jadi berubah pikiran, nggak ada. Never in my life, never in my history, lo bisa merubah pikiran orang dari online. Betul. Either lo udah setuju atau tidak setuju, that's pretty much it. Dan makanya gue berterima kasih banget juga buat teman-teman yang di Instagram, di YouTube, yang sudah mau speak up juga, mau ngebales ini komen-komen yang negatif yang isinya cuma ngomongin soal azab, which is itu menurut gue udah a whole nother topic, a whole nother story yang mungkin kita bisa bahas some other time. Iya. Cuman ya ini gue sambil jalan di sini sambil kayaknya ada polis lain. Gue puter lagi ya, pengen ngasih lihat juga sama kalian segimana banyak aksesnya, segimana kondisi aslinya sekarang. Dan gue percaya nih Carol, ada aja orang yang masih nggak percaya tentang video ini. Serius? Oh pasti ada, gue yakin banget. Ya, kayak ini video udah di shoot dari 3 tahun lalu gitu mungkin. Oke. Ada aja pasti. Orang di video gue di Instagram aja bilang, oh ini video udah direkam lama nih pasti. Gimana sih? Aneh banget gitu loh. Jadi kayak gue ngelihatnya lucu gitu. Nah jadi gue di sini bukan untuk merubah pikiran kalian, melainkan hanya menunjukkan nih loh faktanya seperti ini guys. Terus ada satu lagu yang tersebar di TikTok yang bilang dari Beverly ke Compton semua terbakar, semua terjebak. Dari Beverly ke Compton semua terkena. Dunia melihat tapi siapa yang bicara? Itu lagu apa deh? Ini yang sebelahnya Palisade aja kagak kena cuy. Cuman ini gitu loh. Masih berdiri tegak. Gitu. Masih berdiri tegak. Terus video yang kemarin gue tunjukin juga yang gue di Hollywood Sign, itu aja diprotes sama orang. Ini video palsu, ini apa. Gue kayak, gue nggak bilang LA nggak kebakaran. Gue cuma mau bilang nggak semua LA kebakaran. LA itu kan besar ya? LA besar banget. Dan orang-orang yang berkoar itu benar-benar seperti kayak pepatah Indonesia, tong kosong nyaring bunyinya. Iya kan? Yang nggak tahu itu biasanya yang paling berisik. Kalau yang tahu nggak akan berisik. Gue yakin nggak ada tuh damkar-damkar Indonesia di komen, wah ini harusnya bisa begini, harus bisa gitu. Nggak ada. Gue yakin. Karena mereka tahu teknisnya seperti apa. Betul. Iya nggak sih? Oke, ini jadi entah ini batasnya atau tidak. Cuman ada yellow tape. Tapi ada orang yang jalan sampai ke sana. Itu gue bingung. Ini ada sepeda-sepeda yang muter balik sih. Cuman tulisannya apa tuh? Cuman tulisannya police line doang. Kita nggak tahu juga.
Oh iya tuh sampai sejauh Apa? gedung yang tadi. Oh iya, pas sama tadi ya. Tadi juga kita sempat nyobain mau ngevideoin dari atas sana, cuman ditutup. Tapi orang kayaknya lewat-lewat aja nih cuy. Ya, lewatin aja Pak. Cuma dia sih. Iya, ini kalau orang Sisanya? lewat jogging-jogging kayaknya ada yang lewat, ada yang enggak. Jadi kita lewatin aja kali. Nah, lewatin aja lah. Ya udah cobain. Kalau misalnya nggak boleh ya kita ya Balik. tinggal puter balik. Kita di sini nggak mau merusak kok, cuma pengen lihat aja segimana ininya. Sambil hitung-hitung olahraga dikit. Yoi. Mereka santai-santai aja tuh. Tapi yang di sana tape-nya warnanya merah, red tape. Kalau red tape udah beda. Oh. Gue tuh pengen ngeliatin yang di PCH-nya, tau nggak lo? Iya. Di jalannya seperti apa. Dan ini kering banget ini aja nih. Mm-mm. Kalau lagi dingin gini lo nggak tahu, mungkin beberapa dari kalian udah ada yang notice. Yafi, Bang Yafi kenapa dari tadi ngejilat-jilat bibir mulu ya? Kering cuy. Kering, bro. Kering cuy. Ini gue ada lip balm biar nggak kering, cuman belum gue pakai. Jadi mohon maaf kalau ada yang keganggu dikit-dikit ngomong. Kering cuy. Bener sih. Ya ini fakta, bukti nyata bahwa kalau bibir kita yang dalam kita aja ada airnya itu bisa kering. Gimana tumbuh-tumbuhan? Iya bener. Iya, bukti nyata ini guys. Oke. But once again ini udah ditutup. Kita udah nggak bisa lagi, ini udah mentok tok. Nggak tahu lagi gimana, dan di sana tuh kelihatan sisanya kayak militer dan damkar udah apa namanya berstation ya itu disitulah. Iya. Terus ini gue cuma bisa ngasih lihat ini doang nih. Kalau udah red tape udah levelnya udah beda cuy. Iya. Kalau yellow tape masih kayak hati-hati lo gitu. Cuma kalau udah red tape, ini tulisannya apa nih? Police line. Tulisannya Los Angeles Police Department, Police Line, do not cross. Jadi kita kayaknya stuck sampai sini. Di kejauhan sana tuh, gue nggak tahu kelihatan apa enggak. Itu banyak apa namanya? Fire pemadam engine, kebakaran. iya fire engine Mobil kan. Ada 2. Ada 2 di sebelah sana. Dan dampaknya seperti ini. Dan orang-orang kebanyakan nggak tahu tuh LA itu Jadi kita putar balik ya. California tuh apa rawan kebakaran, jadi nggak cuma ini doang sebenarnya. Exactly. Iya kan? Iya, sebenarnya intinya kembali yang tadi gue bilang, tong kosong nyaring bunyinya. Yang nggak tahu itu, wah kenapa kok ada kebakaran? Padahal lagi winter bang. Kenapa ada ini, ada angin besar? Emang begitu cuy. Cuman yang bikin beda kan angin, kecepatan anginnya. Iya. Yang kita belum pernah rasakan, yes. Kalau lo mau mempertanyakan kenapa anginnya sekencang itu, ya itu kita nggak tahu. Kita nggak mau sok-sok tahu juga. Cuman kalau dari sisi kebakaran, lo dari sini udah berapa kali winter berarti hitungannya? 2 kali. Ah, Iya. dan kebakaran bukan hal yang baru kan? Enggak, kayaknya tahun lalu juga ada kebakaran, cuma nggak sebesar ini ya. Ada kayak cuma kecil-kecil gitu. Karena anginnya juga Nggak segede ini. exactly. Terus Jadi perasaan gue waktu SD, gue inget banget sih. Hah? Dulu ada pelajaran, apa ya, IPA kalau nggak salah, gue nggak lupa deh. Kan kebakaran itu terjadinya banyak penyebab ya. Ada yang apa penyebabnya alam tuh karena kegesek-gesek gitu loh, kan saking keringnya. gesek-gesek kan? Iya, si ranting. Oh ranting. Maaf. Ranting pohon karena saking keringnya jadi menimbulkan api dan ada angin. Kan banyak faktor gitu, jadi nggak cuma apa faktornya gara-gara manusia ngebakar lah. Iya. Dan gue apa namanya kemarin tuh sempat mention juga kayak kalau camping lo nggak ada korek, nyalain api kalau buat api unggun kan? Iya, pakai batu bisa. Digesek-gesek ya? Gesekan. Nah, ya benar, Nah, pergesekan tuh menciptakan sebuah chemistry, beda ya? Iya, bisa jadi. Bisa, beda. Ya cuman ini sih, gue bener-bener nggak pernah ngeliat pantai Santa Monica sesepi ini cuy. Iya, sedih juga sih. Sebenarnya sedih juga ngeliatnya, kita di jalur yang bener. Oh iya. Jangan di sini, kalau di sini jalur azab nih. Ini jalur orang-orang yang nonton TikTok nih di sini. Ini jalur orang yang punya logika. Nah, benar. Nah, lo di sini nih. Kalau nonton TikTok kebanyakan terhasut lo di sini nih. Nah, tabrak sepeda no. Udah ketabrak sepeda di jalur yang salah tetap mereka yang marah. Ah iya, itulah penonton TikTok nih. Benar-benar. Penonton TikTok nih udah salah, malah galakan dia. Iya, benar-benar. Iya. Kalau kita nggak sengaja ketabrak, kita minta maaf. Betul. Habis itu pindah. Betul. Nah, penonton TikTok stay di sini nih. Nah, lo azab lo di sana. Terus sampai sukses. Gitu. Jadi banyak banget memang misinformasi. Dan ya episode ini gue juga tadi sambil ngobrol biar tahu dampaknya buat dia seperti apa. Dan gue juga sambil mau berterima kasih juga sama teman-teman yang udah ngecek kabar kita, saudara-saudara, teman-teman ya kan. Nanyain, Bang Yafi aman kan? Pas gue denger kabar di LA kebakaran, gue langsung inget lu bang, segala macem. So I wanna thank you
dan gue bisa konfirmasi bahwa gue, istri gue, Luna, Sani, dan keluarga kita, kedua orang tua kita dari kedua sisi aman, dan Carol juga aman. Dan kemarin juga gue bisa konfirmasi Bang Dayat walaupun lagi absen sedikit, dia aman juga. Kita udah sempat teleponan dan dia bilang gue aman kok ya, dia bilang gitu. Tapi buat sekedar konfirmasi buat teman-teman yang penasaran dan cemas, kita semua alhamdulillah aman. Dan tentunya mungkin kalian pernah dengar kabar juga, banyak sekali WNI yang menjadi korban, dan which is why kita mencoba sebisanya untuk membantu mereka tanpa harus, dan ini harus gue mention banget, tanpa harus menghilangkan fokus kita dari saudara-saudara kita yang di belahan dunia lain yang lagi terkena musibah juga karena perang. This has nothing to do with it. Kalau buat gue di sini, sekali lagi gue nggak mencoba untuk merubah pikiran kalian, gue cuma mau bilang kita sebagai manusia itu dianugerahi kapasitas untuk bisa kasihan sama banyak orang. Karena bencana itu kan nggak cuma di satu, dan kita nggak harus milih bencana mana yang harus gue kasihanin ya. That's not it. Lo bisa nih kasihan sama satu, kasihan sama dua, kasihan sama tiga. Ya kan? Dan gue juga nggak nyuruh sama kalian harus kasihan sama siapa. Enggak, lo kalau mau pilih sisi silahkan. Gue cuma mau bilang kita bisa loh, nggak harus milih. Gitu. Kita nggak harus loh kayak lebih kasihan sama siapa. So, ya semoga teman-teman yang anak LA yang memang penonton core audience-nya tim tahan banting itu, gue tahu banget Carol, mereka punya logika, mereka punya otak. Orang-orang yang komen negatif di konten sebelumnya itu orang yang numpang lewat aja. Which is gue harusnya berterima kasih karena dari situ gue bisa dapat 2 juta views. Betul. Walaupun gue nggak celebrate sama sekali, which is why gue nggak even posting, wah dapat 2 juta views. Gue nggak celebrate because ini di atas bencana orang. Gue juga nggak mau lupa berterima kasih sama kalian yang udah notice, wah bang akhirnya dapat 200.000 subscribers dan sekarang actually udah 210.000 subscribers. Congrats. You know, kayak thank you, dan gue mau thank you juga sama kalian yang udah mengingatkan ke gue. Cuman gue merasanya belum nggak pas gitu loh. Soalnya ini di atas bencana. Dan semoga buat kalian yang baru, we're good people here. Di LA nih banyak orang-orang baik, banyak orang-orang kayak Carol, kayak ya narsum-narsum yang pernah gue datengin sebelumnya yang memang kesini tuh lo dengan niat baik, ingin memperbaiki masa depan, dan itu baru dari orang Indonesia doang. Orang-orang yang non-Indonesia juga pun banyak orang baik di luar sana yang kena bencana. Jadi balik ke poin yang sebelumnya, lo nggak perlu pilih kasih juga gitu loh. Ya sebelum menjudge orang, coba posisikan diri Anda di posisi orang-orang yang terkena bencana. Coba for example, contohnya misalnya rumah Maya kebakaran, coba posisikan rumah kalian kebakaran. Amit-amit. Terus disyukur-syukurin gitu. Disyukur-syukurin. Mampus lo, rumah lo kebakaran. Gimana rasanya? Kan nggak etis juga gitu. Exactly. Dan apakah itu informasi yang kita berikan barusan cukup untuk kalian bisa dicerna atau mungkin terlalu banyak? I don't know. Cuman kita di sini again stating facts. LA tidak semuanya terbakar. Kalian bisa lihat sendiri masih banyak yang berdiri walaupun memang harus evakuasi. Dan kita di sini bisa kok membantu satu sama lain, dan you know, makanya di slogan gue selalu bilang be nice to one another. Gue nggak bilang be nice to Indonesian only, be nice to Muslim only, no, be nice to one another as in ke semua, ya kan? Iya, nggak ada gunanya juga kayak negatif-negatif gitu nggak sih? Bikin pusing cuy. Malah bikin memperburuk ya? Memperburuk situasi dan segala macamnya. Nah terus oke, gue balikin ke lo lagi Carol. Kita ganti gigi dikit. Berarti program lo di sini itu sampai kapan? Setahun lagi sampai setahunnya tuh di September. Tahun ini. Berarti sekarang udah bulan 1, tinggal 7 bulan lagi cuy. Yoi. Ya kan? Rencana lo apa sampai nanti pulang? Mau jalan-jalan kemana? Atau ya itu dulu deh, kita mulai dari situ dulu. Pengen, gue lagi nabung. Kan lo doyan travel? Iya, travel. Di Maret nanti gue pengen ke Alaska. Pengen ke Alaska, seru tuh. Gue pun belum pernah. Pengen lihat itu apa? Northern Lights. Aurora Lights ya? Aurora Borealis. Wih, sedap. Di Maret.
Itu Maret dingin nggak di sana? Dingin sih, katanya lagi dingin-dinginnya tuh. Oh ya. Katanya buat lihat aurora borealis itu di antara bulan Oktober sampai di April. Nah, gue perginya di Maret. Paling Oke. 5 harian doang. Selain Alaska, adakah rencana-rencana lain? Pengen ke Miami juga. Atau Oke. Florida. Florida gede loh. Iya. Gede banget. Miami sih paling. Miami. Iya, yang Oke. di otak. Oke. Terus sisanya ya enjoying the life here. Kerja, Kerja, nyabung, nabung, buat masa depan ya. yang cerah. Nah, Terus, sorry gue potong sedikit. Kayak lu kan pakai visa J1. aha. Ini udah kedua kalinya di tempat yang sama. Adakah limitnya lu bisa berapa kali ke sini? Katanya sih nggak ada limitnya. Limitnya tuh umur ini nggak ada. Limitnya tuh hanya pengalaman kerja sampai 10 tahun. Ngerti nggak? Jadi kalau lu udah 10 tahun di sini udah dalam. Bukan di sini, 10 tahun in general. Oh, oke. Kalau udah kerja 10 tahun, Aha. lebih dari itu katanya sih nggak bisa jawan lagi. Itu yang gua denger ya. Berarti itu 10 tahun doesn't matter dimanapun tapi di Amerika intinya gitu kan? Dimanapun, di outside US juga. Oh iya. 10 tahun ya. Oh, jadi lu so far udah mengantongi berapa tahun pengalaman? Di Dubai 5 tahun, di sini setahun. Sekarang 7 tahun. Masih ada 3 tahun lagi. 3 tahun lagi, itu mau disisanya disisain kemana? Pengennya sih kalau bisa balik lagi ke sini, pengen ke sini. Habisin. Iya. Tapi gue nggak tahu California atau nggak, pengen cobain state yang lain. Cuma kalau bisa pengen di Europe juga sih. Soalnya kan si agency itu ada program ke Europe juga, tapi cuma 6 bulan, nggak setahun. Oh, menarik. Nah, kalau program itu buat teman-teman yang tertarik, what's the good and the bad in that sir? Kalau dari sisi bad, gue udah tahu lo cuma boleh 1 year at a time. Cuma Betul. boleh setahun doang, habis itu lo harus balik dulu. Iya. Ada lagi nggak yang sisi downside-nya lah dari program itu? Ada nggak ya? Kayaknya nggak ada deh ya. Nggak ada. Nggak ada deh. Enjoy semua di situ. Oke. Gue sih enjoy aja ya. Walaupun setahun kayak lo mungkin kayak aduh, kenapa cuma setahun sih gitu. Ya itu doang sih paling setahun. Tapi kan maksudnya bisa balik lagi. Tapi harus nunggu setahun dulu. 6 bulan. 6 bulan? At least 6 bulan. 6 bulan aja? Iya. Kemarin ini gara-gara gue telat mulainya, jadi harus nunggu. Jadi setahun ujung-ujungnya. Padahal 6 bulan bisa. I see. Nah, terus kalau sisi positifnya tentunya banyak apa aja yang paling kerasa buat lo deh? Paling kerasa duitnya gede. Ya nggak ini ya. Tentu. Nggak muna ya. Iyalah. Duit gede, terus bisa traveling, bisa lihat-lihat tempat yang ada di film-film, bisa ketemu orang banyak. Oke. Teman-teman lu bisa luas, nggak cuma di sini doang, maksudnya ketemu orang Meksiko lah, ada orang dari Europe lah, jadi temen, friends for life lah intinya gitu. Iya, mancanegara jadi teman-teman lo ya. Iya. Jadi kalau kemana-mana, banyak nggak di hotel lo yang pakai program J1 itu? Di hotel gue cuma 1 orang, Dari? gue doang sih. Oh, ya lo doang. Gue Iya. kira 1 orang lagi. Enggak, gue doang. Gue pengen penasaran ke sana bisa Sana nggak sih? yuk, lihat yuk. Sana yuk. Kita belokin dikit ke sana. Oke, nah terus jadi lo belum make up your mind nih kira-kira lanjutnya kemana nih next nih? Belum tahu. Belum Cuma tahu. yang pasti nggak di Indo sih pengennya. Di Indo pengennya bikin rumah sih. Bikin rumah. Oke. Terus kalau apa namanya kemarin kan lo sempat belajar NATO nih? Oh iya. Ih, Gue gokil. kemarin pas pulang setahun kan, Hmm. di bulan-bulan awal gue ambil sertifikat tato Hmm. di Bandung. Habis itu 3 bulan dapat sertifikat, terus gue bawa deh ke sini. Apa yang membuat lo tertarik NATO? Karena nggak tahu sih, gue suka tato ya, gue obses sama tato Ya. buat diri gue sendiri. Ya. Terus kayak gue suka gambar, terus kayak Oke. mikir apa yang gue suka tapi bisa membuat duit gitu. Ah, Yang kayak passive income lah istilahnya, yang gue Ya. suka dan bisa bikin duit, ya udah tato. tato, bener. Terus jadian deh. Tapi berarti sekarang udah bisa nato orang, udah banyak yang nato? Udah. Kemarin udah sempet nato orang sini juga. Oh ya? Teman-teman kantor gue. Wih. 3 orang. Jadi ntar kalau mau lihat koleksi tatonya Carol, gue taruh di sini ya. Ini Oke, bisa di sini. add. Siapa tahu nih ntar nih ada ya di situ boleh dah. Siapa tahu ntar pas balik ke Indonesia ditatoin Carol gitu kan. Ayo, order. Wow, mantap. Tapi lu so far dari yang gue lihat tatoannya fine line ya? Apa bisa banyak juga? Bisa sih, tipe-tipe lain? general bisa. Fine line bisa. Ya in general lah, Oke. tergantung. Oke guys. Itu tadi tentang Carol sedikit. Sekarang kita balikin lagi ke suasana di sini. Itu tadi sekali lagi sedikit remindernya, itu kita tadi mulai dari atas sana, terus kita tadi turun lewat jembatan. Dan ini sebenarnya jalannya ditutup, tapi gue nggak tahu akses untuk pejalan kaki seperti apa. Tadi kita sempat melihat beberapa orang yang naik sepeda
jalan ke arah kota, which is daerah yang nggak ditutup. Kita lihat akan diusirkah kita, apa gimana. Ini mobil biasa tuh, mobil orang biasa. Ini juga. Mungkin residen sekali dari sana. Nah, kalau itu mobil detektif barusan. Oke, kita lihat ya. Mungkin residen, ya benernya kayak ini mobil-mobil biasa residen. Tuh, ada polisi juga dan segala macam. Tuh yang bagian-bagian sana ada damkar juga tuh. Itu yang seragam kalau gue lihat dari seragam-seragamnya kayak model adik gue tuh. Iya. Yang bagian penanggulangan sama preventatif. Preventatif apa ya? Pencegahan. Ya. Oke, jadi ini kita sambil muter-muter. Ini di Pacific Palisades, PCH. Jalanannya kosong, ketutup. Akses mobil nggak boleh. Tapi tadi kayaknya ada beberapa residen-residen yang rumahnya di sana. Kayaknya udah beberapa ada yang boleh ngecek rumahnya ya. Iya. Cuman otherwise ini sebenarnya jalannya aksesnya ditutup. Makanya gue juga, kita jalannya rada menepi banget bener-bener. Nih kalau kalian liatin, gue lebih mendekat ke jalanan, nggak berani ke sini-sini karena ini rumah-rumah yang selamat dan banyak sekali unfortunately dijarahin. Jadi makanya di sini disediain beberapa petugas dan banyak polisi yang suka patroli juga. Karena kayak gini nih, kita nggak tahu nih di dalamnya ada orang atau tidak, ya kan? Terus yang udah disuruh evakuasi dan segala macamnya. Ini literally dari tadi 98% itu mobil petugas, mobil polisi dan segala macamnya. Kayak ini rumah-rumah ini kan sayangnya ada aja orang-orang yang mencoba untuk mengambil kesempatan dalam kesempitan dan nyolongin rumah-rumah yang udah dievakuasi. Ini kayak yang kiri, ini kan petugas siapa. Terus nih kalau orang ini kayaknya orangnya tunawisma sih. Nggak jelas dia mau kemana. Dan juga disuruh football. Di sini interestingly, apa namanya, nyawa binatang tuh sama berharganya sama nyawa manusia. Seharusnya seperti itu ya. Iya. Karena emang seharusnya seperti itu. Orang-orang pada bawa anjing. Ada gue lihat video, dia nggak sempet bawa anjingnya karena kan rumahnya habis kebakaran. Iya. Anjingnya satu bisa diselamatkan sama dia, terus pas udah kebakaran beres nih, udah padem, dia datang ke rumahnya, ada anjingnya selamat cuy, nangis kayak anaknya selamat gitu. Iyalah. Gila sih. Ya maksudnya kayak binatang peliharaan itu kan hidup sama kita udah kayak jadi anggota keluarga sendiri. Betul. Ya. Memang sepantasnya seperti itu. Nah ini jadi kita sambil lihat dikit ya. Jembatan yang tadi, ini jembatan tempat tadi kita turun. Kita lewat sini. Sekali lagi kita lokasinya di Santa Monica. Tadi kita tuh jalan ke sana dan muter ke sana. Dan kayak udah tutup juga. Nih kita nggak tahu mau kemana. Lo mau jalan ke sana apa mau coba naik? Apa mau lewatin jembatan yang sana? Tadi kita jembatan ini? Kita tadi jembatan ini. Oh ya udah boleh ya jembatan yang itu. Ya jembatan itu ya kita lihat ya. Ada sih beberapa orang yang masih olahraga, jogging atau jalan sore. Dan itu ada taman buat anak-anak yang ada playgroundnya. Tadi kita datang masih kosong. Iya. Sekarang udah ada beberapa orang yang main di situ. Salah satu yang disedihkan juga adalah banyak sekali sekolah-sekolah yang terbakar. Yang artinya banyak sekali anak-anak kecil ini yang mungkin walaupun belum ngerti segitu ya tentang seberapa besar kebakaran ini, at least mereka tahu mereka nggak bisa ke sekolah karena sekolahnya angus. Ngerti gak sih? Jadi ya kayak klien gue, kan gue ngelatih sepak bola, klien-klien gue banyak yang tinggal di daerah Palisades. Mereka evakuasi, jadi kerjaan gue juga rada mandek ini sekarang. Klien-klien gue nggak bisa latihan bola dan segala macem. Tapi mereka sebenarnya tuh pengen cepat-cepat kembali lagi. Tuh ada fire truck tadi kalian lihat. Apa namanya? Pengen balik lagi, pengen mencoba bisa hidup senormal mungkin. Iya. Iya kan? Kalian lihat lah, dari tadi literally truk, fire engine dan segala macam yang lewat. Masih kerja. Ini yang lewat apa? Oh, truk-truk lagi. Kerja bener. Kerja banget. Sampai banyak apa namanya pemadam kebakaran dari negara-negara lain juga bantuin kan? Dari Meksiko ngirim. Iya, terus dari South Africa apa? Hah, yang bener loh. Atau Kanada ya? Kanada, yes. Kalau nggak salah ya Kanada. Ya, Kanada ada, dari Arizona ada, dari Las Vegas ada, dari San Francisco ada. Sebesar itu. Karena ini salah satu yang
Gua pun tadinya nggak tahu. Tapi karena gue melihat beberapa expert yang bilang, itu basically nggak ada damkar dimanapun di seluruh dunia yang bisa menangani ini. Oh ya gitu? Nggak ada. Ini emang magnitudenya tuh udah besar banget. Gila. Which is why LA pun yang udah kebiasaan sama kebakaran itu nggak bisa menanggulangi ini. Iya. Di luar dari memang budgetnya dikurangin, dipotong kan, 17 M dolar. Yang tentunya udah bisa, kalau bahasa sininya tuh membuat pergerakannya itu terbatas lah. Iya. Tapi di luar itu pun kalau nggak ada budget cut aja tuh sebenarnya udah parah. Ini kejadiannya, which is why dapat bantuan dari San Francisco, Las Vegas yang tadi kita sebut-sebutin itu. Cuma nih, gue kasih lihat lagi deh. Nih, California Incline. Yang kalau misalnya kalian kalau di GTA tuh gue tahu nih, yang turun ke sana tuh pemandangannya indah banget. Tapi ya udah tutup semua cuy. Nggak ada lagi, udah. Belum ada update lagi ya kapan dibukanya? Belum. Ini jalan udah tutup. Gini kalau udah gini mau ngapa-ngapain jadi kayak Nggak aneh bisa aja. juga, iya. Ini juga ini ada private club, private beach club juga. Masih ada mobil, gue nggak tahu nih masih buka atau tidak. Pekerjanya kali staff. Iya. Ini apa? Ini Tuh. tow truck apa? Yang buat ngebersihin kalau ada debu-debuan atau longsor gitu kayaknya nggak sih? Iya. Iya. Ya, jadi itulah situasi sekarang. Kalian bisa lihat sendiri. Sayangnya akses untuk ke daerah Palisades masih ditutup. Jadi kita belum segitu bisanya masuk dan ngasih lihat seperti yang kemarin. Kita cuma bisa ngasih lihat ya apa yang kita bisa akses. Kayak ini nih, this is something else. Tau nggak lo, ini harusnya bisa difoto nih. Hydrant out of service. Ini kan salah satu sumber apa namanya kebakaran ya, out of service. Karena memang supply airnya habis, tau nggak lo? Wah, habis. Coba gue lihat kalau madep sini dulu ntar. Itu udah ada sign-nya Santa Monica. Jadi di atas sana tuh Santa Monica. Ini juga entrance to the beach. Kosong cuy. Kalau misalnya kalian ada yang ngitungin berapa truk yang udah lewat, boleh komen di bawah. Banyak banget. Wow, gue masih nggak percaya loh ini jalanan ini PCH. Jam berapa nih? Nih. 4:30. Saya ada 4:30 sore. No, ada tanggalnya juga Januari 15. Jam 4:30 sore, jalan PCH ini sekosong ini nih. Biasanya rush hour jam segini. Wah, penuh cuy. Penuh cuy. Nah, kita udah naik jembatannya. No, fire engine lagi lewat. Tuh. Udah bolak-balik mereka per shift. Terus ada polisi dan segala macamnya juga yang memantau, make sure kayak yang tadi gue bilang nggak ada orang ngejarah, nggak ada orang ngeluting. Iya. Karena yang ngeluting itu di sini sampai kemarin gue ngeliat yang udah ketangkep ya, itu berpakaian seolah-olah mereka pemadam kebakaran. Jadi bisa dapat all access ke rumah-rumah orang yang belum terbakar tapi sudah dievakuasi, terus nyolongin barang-barangnya. Itu niat parah banget, niat. Wah. Gila sih. Terus salah. Tangkep nggak? Oh, tangkep. Dan kayaknya so far tuh ancaman penjaranya kalau nggak 22 tahun ya seumur hidup. Pantes sih. Iya. Pantes sih. They deserve it. Coba kasih lihat lagi ya. Ini jembatan yang tadi kita lewatin. Terus itu pemandangan ke sana, terus Palisades masih di sana. Ini kalau dengan mata gue sih sebenarnya gue bisa ngelihat ya asapnya sedikit. Tuh ada fire engine lagi masuk lagi ke daerah sana. Asapnya sedikit kelihatan nggak loh di yang jauh sana tuh? Iya. Ada putih. Tapi gue nggak tahu di kamera seperti apa. Pada saat ini Tampaknya. si kebakarannya sebenarnya masih berjalan ya. Cuma Masih. di balik bukit kan. Masih Balik coba. bukit itu. Gue ngecek di aplikasinya dulu nih. Mana ya? Tuh, kalian bisa lihat sendiri. Nih kelihatan semua. Nih yang biru-biru obviously ini kita lokasi di sini nih. Persis dari kebakaran. Kebakaran lo scroll up sedikit. Kita zoom out ya. Sekarang udah ada 23.000 acre yang terbakar
Dan kontennya kalian bisa lihat 19%. Statusnya masih aktif. Statusnya juga masih aktif. Terus kalau gue zoom out, di sini udah ada titik-titik hijau tuh kualitas udara yang sudah mulai membaik. Tapi kalau gue geser lagi, ini lokasi yang tempat kita kemarin ngonten, namanya Eaton Fire kan, 14.000 acre. Statusnya juga masih aktif, tapi alhamdulillahnya level containmentnya udah 45%. Makanya udaranya juga udah lebih mending banget. Dan ini sebenarnya kalau misalnya gue zoom out dikit harusnya kelihatan anginnya kemana. Nggak ada ya, yang sekarang lagi nggak ada sih. Tapi ini aplikasi bagus juga karena lo bisa ngelihat sendiri. Lihat tuh, distribusi makanan buat orang-orang yang terkena. Tuh, animal shelter. Tadi kita ngomongin soal binatang peliharaan kan. Seberapa pentingnya juga mereka diselamatkan. Ini meal segala macam. Terus restoran-restoran juga yang ngasih. Ini juga large animal shelter yang kayak lo punya kuda segala macam. Udah full. Tuh, tapi di mana-mana tuh Hard Rock juga first respondent only meal distribution. Jadi banyak sekali untungnya kontribusi dan gue senang banget ngelihat seberapa unitednya orang LA yang kota besar, yang mungkin kita ngelihat sense of community-nya itu mungkin orang ngira udah nggak segitunya. Gue pun awalnya ngira juga udah nggak segitunya karena kota besar ya. Tapi ketika ada kejadian seperti ini, kita bisa bersatu. Dan banyak banget restoran, kita lihat sini ya. Banyak banget restoran yang ngasih makanan gratis untuk para damkar yang nyumbangin makanan-makanan ke polisi juga, ke aparat, pokoknya semua yang udah membantu penanggulangan kebakaran ini. Gak cuma hotel, juga ada yang nyediain akomodasi free juga. Betul, Airbnb juga sempat. Airbnb free, terus gym di sini mereka buka close for public tapi buka untuk evakuasi, orang-orang evakuasi biar mereka bisa mandi, ganti baju kayak gitu. Keren banget. Keren. Oke, ini kalian bisa lihat lagi ya jalanannya. Tertutup. Kita lihat kasih dikit lagi sana tuh. That's Palisades. Tadi gue sempat ngeliat ada asap-asap putih tapi sekarang udah nggak terlalu kelihatan. Jadi nggak tahu seperti apa situasi di sana. Soalnya kata adik gue juga bilang itu kebakarannya udah bukan di atas lagi yang bisa dilihat sama orang, dia di bawahnya gitu loh, di lembah-lembahnya gitu loh. Kemarin gue sempat nyebutin soal seberapa kencengnya angin, tadi lu juga sempat nyebutin kan? No, masih ranting-ranting berserakan, tentunya belum ada yang bisa beresin karena tenaga kerjanya lagi fokus ke kebakaran tersebut. Ini lihat ranting-rantingnya, parah banget ini. Hancur. Berjatuhan dan segala macamnya. Jadi yang kalian lihat itu di sebelah kiri kita adalah Samudra Pasifik. Sekali lagi, daerah sana tuh Palisades, Malibu, tempat kebakaran Palisades Fire sekarang. Oke, jadi kita sudah sampai atas. Dan kembali lagi kalian bisa lihat daerah Santa Monica, alhamdulillahnya masih aman dan masih ada yang jualan rujak tuh di sana. Ya. Rujak Meksiko. Ya, rujak Meksiko, dan orang tentunya banyak yang penasaran. Jadi melihat ke daerah sana so far, walaupun tidak seramai itu, tapi masih ada orang yang jalan-jalan bawa anjingnya, jalan-jalan sendiri, cari ya olahraga dan segala macamnya, karena mungkin gue yakin mereka juga sempat cemas karena jarak yang dekat itu dari kebakarannya. Sekarang udah mulai bergerak kembali lah ya. Yuk, udah mendingan lah. Jadi kita kesana yuk, ujung situ. Jadi buat teman-teman, semoga episode kali ini sedikit bisa menjelaskan, walaupun gue belum bisa terlalu memperlihatkan situasi di Palisades-nya, tapi kalian bisa lihat dari istilahnya daerah tetangganya. Daerah literally setelah Palisades itu nggak ada lagi selain Santa Monica. So we are literally next to kebakaran yang tadi. Dan terakhir nih, tuh bukan mbak-mbaknya ya, cuman maksudnya gunung yang di sana itu Gunung Palisades. Jangan salah fokus, guys. Mohon maaf nih. Di sana itu dia tempatnya. Dan thank you juga buat Carol. Coba nih gue taruh dulu deh. Pegel juga megangnya. Ini tadi. Ini kan enak. Jadi thank you banget juga buat Carol yang udah nemenin
dan udah bagi-bagi cerita tentang situasi kerjaannya seperti apa, dampak dari kebakaran tadi. Terus kita tadi juga udah sempet turun lihat ke sana sejauh yang kita bisa akses tadi ya. Dan thank you juga cerita-ceritanya. Tentunya sukses terus buat Carol. Thank you. Masih di sini sampai September. Kalau misalnya pengen jalan-jalan sama dia lagi, komen di bawah. Siapa tahu kalau dia mau digonceng, kita gonceng. Naik motor. Ayo. Ya, kita muter-muter ya nggak? Seru juga jadinya. Kita daerah pantai lagi, seru juga. Iya. But yeah, once again, thank you guys Terima kasih. yang udah support terus. Thank you juga yang udah punya logika, yang bisa mengerti situasi ini dengan atau menggunakan akal sehat tanpa mudah terhasut dari tok-tok, dari media-media yang mempunyai agenda sendiri ya. Iya. Kita di sini semua orang baik, di sini banyak orang baik. Kita semua punya kapasitas untuk punya rasa prihatin untuk semua yang terkena bencana. Betul. Tanpa harus memandang bulu, tanpa harus memandang agama dan ras. Ya, kita juga mendoakan semua saudara-saudara yang terkena bencana di sini, di Gaza, di Indonesia pun ada bencana, Dimanapun basic. dimanapun, agar mereka bisa mendapatkan hidup yang lebih baik ke depannya dan mereka selamat dan mereka diberikan ketabahan. Oke? Betul. So, that's it from us. Thank you so much for watching once again. Nama gue Yahvi Virus. Dan Carol. Be nice to one another. Jangan lupa minum air putih biar bibirnya nggak kering kayak gue. And I will see you next time. Stay safe. Stay safe. Dah. LA lah ya. Bye. Bye.